Shalom, shalom. Sekali lagi shalom sambil lambaikan tangan. Apa kabar saudara-saudara semua? Luar biasa karena pagi hari ini sungguh luar biasa ya. Tuhan memberkati kita dengan sempurna. Sebentar kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua, kita semua untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau menuntun kami ke tempat-Mu ini Tuhan, ke rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih menambahkan satu hari lagi usia kami Bapa. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk menikmati, menghirup nafas kehidupan kami pada pagi hari ini. Sehingga pagi ini Tuhan kami bisa berada di tempat ini semata-mata karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun sebelum terlebih jauh kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan, bersujud di hadapan-Mu memohon ampun-Mu Tuhan. Untuk setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat Tuhan, yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kami Bapa, sucikan hati kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biar kami layak dan pantas Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan banyak yang sudah Kau perbuat di dalam hidup kami Bapa. Sudah layak dan sepantasnya. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini persembahan kami Tuhan, ini pujian dan penyembahan kami, biarlah manis Kau dengar Bapa. Dalam hidupku ku
lihat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau besar. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Haleluya. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Nama-Mu besar dan termulia Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah Bapa. Tidak akan pernah berhenti mulut kami Tuhan, hati kami Tuhan, bibir kami mengucap syukur dan memuji memuliakan nama-Mu karena Engkau begitu baik Tuhan. Banyak hal yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu pun semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Karena karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami mau belajar untuk selalu bersyukur kepadamu Bapa. Karena semua rancangan-Mu itu indah dan baik untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Lihatlah Tuhan setiap pribadi, setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Pribadi lepas pribadi Kau jamah Tuhan. Apapun pergumulan hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi Engkau akan lawat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Otoritas sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, masih sanggup berdiri karena kita akan betul-betul kita mengeluarkan energi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Sedikit bergoyang pagi-pagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengarkan dan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.
nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan bagian yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Untuk itu saya mengundang para petugas kolektan pagi hari ini. Untuk Natasha, minta dibantu untuk Desi Uli dan Wulan, boleh bantu untuk kolektan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kami mau mempersembahkan bagian yang terbaik yang kami miliki untuk pekerjaan tangan-Mu Bapa. Berkati setiap tangan yang terulur pada pagi hari ini, bahkan yang belum bisa mengulurkan tangan pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, Kau akan selalu memimpin, menyertai kami, dan Kau memberkati kami dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami ini Tuhan, bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami persatukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan akan melipat gandakan di dalam berkat hidup kita. Haleluya, amin. Sebentar kita akan segera mempersiapkan hati kita kembali untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Tuhan, firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang akan selalu menuntun hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa mengalihkan perhatian kami Tuhan. Hanya mata kami tertuju kepadamu Bapa. Kami percaya Bapa, menyerahkan hidup kami kepadamu itu adalah keputusan yang terbaik. Alasan hidup yang terbaik bagi kami adalah Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami hidup ini oleh karena anugerah-Mu. Semata-mata anugerah-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Hanya di dalam kasih-Mu Bapa kami bisa hidup Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu mengubah hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama kami hidup, Tuhan. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kami daripada-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau memilih kami semua. Kau memilih setiap pribadi yang ada di tempat ini untuk bersama-sama dengan Engkau, Bapa. Kami percaya anugerah-Mu luar biasa, Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur, Bapa. Ajar kami untuk selalu memperkatakan yang baik, Tuhan. Ajar selalu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya alasan kami hidup, Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gembala. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Itulah ungkapan dari dasar hati kami yang paling dalam.
Kalau kami boleh ada sebagaimana ada kami hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Itu sebabnya hari ini kami khusus datang di hadirat-Mu, di bait-Mu yang kudus ini, untuk mendengarkan akan pesan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya ya Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga pagi ini kami semua diberkati, kami semua dikuatkan, dan kami pulang mendapat pemulihan dan kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati oleh pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah mulai memasuki bulan yang ke-10, artinya bahwa tinggal 2 bulan lagi, mungkin gak sampai 2 bulan, kita akan bersama-sama merayakan hari Natal. Nah, itu sebabnya mari pada hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan pesan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ini tema kita hari ini Bapak Ibu, perkataan yang menjadi berkat. Tema kita hari ini adalah perkataan yang menjadi berkat. Sinode kita mulai tahun ini sering memberikan tema-tema, kemudian dibuatkan PPT-nya. Jadi ini yang buat dari sinode gitu ya. Dan minggu pertama kita mendapatkan satu tema perkataan yang menjadi berkat. Jadi ini memang saya ambil dari sinode. Memang sinode kita memberikan sejak tahun ini tema-tema, kemudian dibuatkan PPT untuk lebih mempermudah para gembala atau hamba Tuhan dalam menyiapkan khotbah. Setidaknya perlu juga dibaca dan dipelajari. Nah, hari ini kita melihat dari surat Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai 26 ini perikopnya. Tapi kita akan baca next di bawahnya pasal 1 ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Kita lihat next berikutnya. Nah, di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang menjadi korban perkataan atau tutur kata. Misalnya ada orang yang bunuh diri karena cyberbullying atau penindasan di sosial media, tentunya lewat kata-kata. Atau adanya bisnis yang dirugikan hanya karena hoax atau hoax nih speaknya ya, berita bohong yang disebarkan untuk memicu kerusuhan, bukan kerisuan ya, kerusuhan. Kalau zaman dulu kan terkenal ya, ada ungkapan yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang apa ya di medsos? Jarimu? Ada yang sempat tahu? Jarimu adalah pembunuhmu ya. Jadi kalau kita
jari kita gini di handphone kita masuk gitu ya, itu jarimu adalah pembunuhmu. Jadi kita harus hati-hati di dalam berkata-kata. Kalau saya memakai istilah jadul kan, mulutmu adalah harimaumu. Dan itu lebih mengarah kepada Alkitab. Jadilah sesuai dengan pertama imanmu. Yang kedua, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Makanya dalam dunia sekuler aja, dalam dunia ya umum gitu ya, dikatakan kalau kita ada di tempat keramat, hati-hati lu kalau ngomong. Ntar apa katanya? Nah, kalau di tempat-tempat keramat kita ngomong sembarangan, waduh, itu akan mencelakakan kita. Itu kan dalam dunia sekuler, saudara. Apalagi dalam dunia orang dikatakan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada banyak orang yang menjadi korban karena apa? Karena perkataan yang tidak menjadi berkat. Jadi hari ini pesan Tuhan, mari jadikan setiap tutur kata kita ini, perkataan-perkataan ucapan kita ini justru untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di medsos sekarang kan, saudara perhatikan di medsos ya, ramai ya, tentang ada hamba Tuhan ya. Tapi kan kemudian diberikan teguran. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari orang yang simpati jadi antipati. Nah, akhirnya ya gara-gara nilai setitik rusak susu satu drum. Jadi hati-hati, jagalah perkataanmu. Itu bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi kutuk. Kita melihat di sini ada banyak orang yang menjadi korban. Tadi dikatakan ada orang yang bunuh diri, coba. Hanya gara-gara apa? Perkataan yang membuat dia itu stres, depresi. Kemudian ada juga yang bisnisnya dirugikan karena apa? Berita hoax. Jangan pakai produk ini. Biasa kan, kadang-kadang kan ada mulut yang ember gitu ya. Saya bingung ember apa gayung gitu kan. Wah, lu beli produk ini, jangan. Kenapa? Akhirnya orang kan terpengaruh dan akhirnya tidak membeli produk itu tanpa kita mengadakan check and recheck. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar menjaga perkataan kita. Nah, pertanyaannya Saudara, apa yang perlu kita lakukan agar kata-kata kita merupakan kata-kata yang penuh berkat? Next, berikutnya nih. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan agar kata-kata kita, ucapan kita yang kita ucapkan merupakan kata-kata yang penuh berkat? Oke. Yang pertama, next. Berbicara setelah mendengar. Mari kita baca, ya saya akan bacakan ini, sudah tinggal baca dalam hati. Yakobus pasal 1 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Next, berikutnya. Salah satu bentuk nyata dari mengekang lidah adalah belajar mendengarkan orang lain. Seringkali kita salah berkata-kata karena kita belum mendengarkan dengan baik. Kita seringkali sok tahu sehingga kata-kata yang kita keluarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mari biasakan diri dan belajar untuk berpikir dahulu sebelum berkata-kata.
Mari belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi saudara sekalian, yang pertama agar kata-kata kita menjadi berkat, menjadi penuh berkat bagi orang lain, kita berbicara setelah mendengar. Maksudnya apa? Setelah kita adakan check and recheck. Pernah kejadian, kayaknya saya beberapa kali sudah pernah berikan kisah ini, saudara. Ini bukan ilustrasi, bukan cerita fiktif, tapi kenyataan gitu. Jadi kan kalau sang suami pulang kerja, ya grupnya emak-emak itu ngerumpi gitu ya, Pak sini Pak. Kenapa Bu? Wah Pak, kalau Bapak pergi kerja pagi-pagi, istri Bapak juga pergi Pak. Wah itu pertama saya lihat tuh digonceng, yang bonceng itu cowoknya keren kayak Roy Martin. Oh zaman dulu kan Roy Martin, kalau sekarang saya nggak tahu zaman sekarang siapa gitu ya. Oh gitu. Hari berikutnya, wah Pak, makin jadi Pak. Cowoknya sekarang beda lagi, kayak Robi Sugara gitu zaman dulu gitu ya. Nah lama-lama kan terpengaruh ini. Akhirnya karena dia tidak mendengarkan langsung dari istrinya, kemudian pas dia pulang, dia tampar istrinya kaget. Istrinya bilang, kenapa Bapak tampar saya? Kamu ini ya, tiap pagi kalau saya pulang, saya pergi kerja, bukannya masak, bukannya nyuci, kamu pergi sama cowok ya, udah gitu gonta-ganti. Maksudnya itu saya dengar dari ibu tiap pagi. Oh justru saya belanja Pak, itu naik ojek, itu tukang ojek. Oh jadi, nah berlakulah lagu Panbers itu, terlambat sudah kau tampar gitu kan, tanpa mengadakan check and recheck, dengarkan dulu gitu ya. Jadi yang pertama kita berbicara, biasanya ada action setelah kita mendengarkan dulu. Atau kalau enggak, kalau mahasiswa kan sebelum memberikan sebuah kesimpulan setelah menganalisa, dia kan harus cek and recheck dulu nih, bener enggak gitu. Antitesis gitu, betul enggak gitu ya, bener enggak nih yang dia sedang garap ini bener gitu. Atau jangan-jangan malah enggak bener gitu kan, baru dia bisa memberikan kesimpulan dari analisa ini 1, 2, 3 saran apa gitu kan. Jadi yang pertama Susan, berbicara setelah kita mendengar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, berbicara tanpa emosi. Coba kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 19c sampai 20. Dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, supaya perkataan kita menjadi berkat, kita berbicara tanpa emosi. Ingat kisahnya Esau, gitu kan ya? Ingat kisahnya Esau, karena dia emosi, langsung dia mengeluarkan kata-kata bahwa dia akan membunuh siapa? Adiknya. Tanpa dia mendengarkan dulu sebetulnya apa sih latar belakangnya. Coba kita lihat PPT berikutnya. Emosi seringkali membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan bening. Sebab kemarahan seringkali membuat kita salah dalam berkata-kata dan mengambil keputusan. Perkataan memang tidak berwujud, tetapi sekali diucapkan, perkataan itu bisa saja menusuk dan melukai hati orang yang mendengarnya. Mari belajar menguasai diri, khususnya dalam hal perkataan, agar tidak menyakiti perasaan orang lain.
Perhatikan sekalian, kita nggak bisa berpikir dengan jernih, bahkan kemudian kita mengambil keputusan yang fatal. Contoh perjanjian lama lagi, misalnya Kain dan Habil. Dia dengan penuh emosi akhirnya dia membunuh adiknya. Jadi kalau kita amati dari awal-awal ini, dari kejadian Kain, Habil, Esau, Yakub, sesuatu yang tanpa dipikirkan dengan jernih. Kalau dipikirkan berarti ini ada akibatnya. Memang ada sebab akibatnya begini. Tentunya tidak akan terjadi hal-hal yang sangat menyakitkan dan menusuk bukan hanya hati, tapi juga akhirnya membunuh orang yang sebetulnya kita kasihi. Kain akhirnya membunuh Habil dan Tuhan tidak berkenan, saudara sekalian. Hanya gara-gara apa, saudara sekalian? Dia emosi, saudara sekalian. Pertanyaannya sebetulnya dia emosi sama siapa? Sebetulnya emosi kan sama Tuhan kan? Kalau Kain ya, tentu kisahnya tahu Bapak Ibu. Kenapa persembahan adik saya diterima? Adik saya memberikan ternak karena dia memang profesinya peternak. Saya memberikan hasil barang bumi, saya memberikan hasil buah-buahan saya karena saya seorang petani profesinya. Kan prinsipnya kan menurut dia, konsep dia gitu ya, kan sama memberi. Memang Alkitab tidak mencatat, tapi pasti Kain memberikan yang terbaik. Ya ini mungkin sedikit masukan untuk guru-guru sekolah minggu gitu ya. Karena kadang-kadang, sering sih enggak, saya kadang-kadang saya dengar gitu, oh anak-anak tahu nggak persembahannya Kain nggak diterima karena Kain memberikan persembahan tuh kalau buahnya udah busuk gitu ya, ada ulatnya, sayurannya udah kering, udah layu gitu. Nggak ada di Alkitab. Pasti Kain memberikan yang terbaik. Cuma ketika dia memberi tidak sesuai dengan konsepnya Allah. Ini yang seringkali kita harus perhatikan, menjadi warning atau peringatan bagi kita. Bagaimana sih hidup berkenan kepada Tuhan? Hidup yang berkenan itu lewat perbuatan kita kayak Kain nih gitu. Sesuai dengan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kalau engkau memberi itu dari ternak yang tambun. Jadi bukan karena profesinya petani nggak diterima, enggak. Itu sebenarnya ketika kita memberi apapun yang kita beri, bahkan hidup kita dalam pelayanan, bukan hanya persepuluhan, bukan memberikan banyak hal gitu. Memberinya sesuai konsep kita. Menurut saya kan ada orang gitu, Pak kalau saya memberikan persepuluhan ke panti asuhan gitu, boleh nggak Pak? Terus saya bilang, coba baca di Alkitab. Jadi ketika mereka dengar, nggak boleh Pak, bukan saya bilang nggak boleh, kan saya bilang coba buka Alkitab. Alkitab ini adalah berisi pesan dari Tuhan. Jadi ketika orang menyalahkan saya, kan saya bilang buka Alkitab. Nah, kalau Anda mau nyalahkan, silakan salahkan Alkitab. Jadi simpel jawabannya sebetulnya. Jadi ada banyak orang seperti itu, bilang ketika kita memberi bahkan hidup kita, coba dengarkan apa sih pesan Tuhan. Saya percaya Kain memberikan yang terbaik, hasil sayur-sayuran, buah-buahan, tapi tidak sesuai dengan konsep Tuhan, hanya berpemikiran. Nah ini dia emosi, marah sama Tuhan, akhirnya ngimbasnya sama adik yang nggak bersalah sama dia. Dia berbicara dia berbicara dengan emosi, tanpa dia benar-benar berpikir dengan jernih. Kenapa ya saya persembahannya tidak diterima? Kalau dia saat teduh, oh iya berarti nggak berkenan ya Tuhan, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, memang kita harus hati-hati. Bahkan ada dampak yang bisa juga membunuh orang seperti Nabi Elia. Pernah dengar kisah Nabi Elia? Dia kan ya botak ya. Nah, jadi rupanya ada rombongan anak-anak nih
ketika melihat Elia lagi berjalan di atas bukit, terus anak-anak ini ada berapa jumlahnya ya Pak Ateng ya, anak-anak yang ngata-ngatain Elia itu ya? Ada 30 ya, 32. Naiklah botak gitu. Kita tahu memang Elia kan orangnya keras, Nabi Elia maksudnya. Wah, langsung Nabi Elia dengan perkataan Elia itu datang binatang yang paling kaya namanya beruang, langsung mencabik-cabik anak-anak itu sekali. Meninggal enggak, tapi luka-luka berat. Satu pembelajaran, tapi dampaknya ya memang kalau Elia bisa berpikir jernih, dipanggil sini dulu. Kenapa kalian bilang saya botak ini? Oh iya kan Bapak udah tua, tapi nggak boleh begitu dong sama orang tua dan kata-kata bijak. Memang dibutuhkan pasti salah satu buah roh yaitu pasti kesabaran. Nah, coba kita lihat yang terakhir. Bagaimana perkataan kita menjadi berkat? Yang ketiga Bapak Ibu sekalian terakhir, kalau kita berbicara, bertutur kata, tentunya berbicara dengan tuntunan firman. Kita buka Yakobus pasal 1 ayat 1 ya, kita baca ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, tentunya dari tutur kata omongan kita gitu ya. Dan kejahatan yang begitu banyak itu, kejahatan atau tutur kata yang memang ada unsur kejahatan di situ. Tetapi terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sekali lagi dikatakan tadi, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi tentunya ketika kita berbicara, kita bertutur kata, kita bahkan juga main di medsos, tentunya kita minta tuntunan Tuhan, mengandalkan Tuhan lewat doa-doa kita, supaya kita bisa justru kalimat yang kita ucapkan, tutur kata yang kita berikan itu memberkati. Kenapa bro? Iya nih gue lagi semangat ya. Kan tadi lagu bilang apa? Bapa jangan tinggalkan aku. Ingat gak firman Tuhan bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah melupakanmu. Itu kan pesan Bapa di Alkitab. Memang Alkitab ini isinya siapa? Isinya Tuhan lewat pesan-pesannya kepada kita. Ini lagu Alkitabiah pasti dia mengutip kata Ibrani ini. Pasal 13 ayat 9 ya. Tuhan bilang aku sekali-kali gak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Semangat ya bro. Dia yang tadinya mungkin sudah mulai down, akhirnya mendapatkan kekuatan. Kenapa? Tutur kata kita. Gue lagi kayaknya jalan buntu nih, gimana ya? Bersama Tuhan pasti ada harapan. Gitu ya. Sekarang istilahnya bukan lagi bro, sister apa ya? Betty ya? Apa? Besti. Besti ya. Pasti ada jalan keluar. Kenapa? Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya kan begitu nggak mustahil kan? Engkau andalkan Tuhan. Siapa yang engkau andalkan selama ini? Iya, teman saya dia punya channel di perusahaan, saya pikir dia bisa bantu. Itu kesalahan kita kan di situ, mengandalkan siapa? Teman kita di perusahaan itu. Kita rasa punya link, punya orang dalam, nggak tanya kan percuma. Tuhan. Dengan perkataan seperti itu akan memberikan apa saudara? Semangat, dan itu saya percaya akan memberkati kita. Iya kan? Nggak cuma lewat apa? Nggak cuma lewat lisan kayak gini. Iya kan? Lewat apa? Di medsos. Wah, saya lihat di sini banyak juga yang ada di medsos ya. Coba berikan kata-kata yang jangan hidup ini percuma gitu ya, lebih baik mati gitu. Ada nggak yang punya resep supaya mati tetapi bisa tenang masuk surga? Misalnya gitu ya. Ada juga tuh saudara. Saya bilang, waduh ini lagi.
Coba kita lihat yang berikutnya. Next. Ini gambarnya Daud gitu ya, Raja Daud maksudnya, bukannya Daud yang di atasnya. Daud mengerti bahwa menjaga mulut bukanlah sebuah perkara yang mudah, karena itu dibutuhkan campur tangan ilahi. Nah, Raja Daud juga menyadari, Bapak Ibu sekalian, apa katanya? Enggak mudah saudara sekalian menjaga mulut itu. Nah, dalam Mazmur bisa ditampilkan ya. Mazmur pasal 34, coba kita lihat Mazmur 34 ayat yang ke-14. Coba Mazmur, itu paling gampang, cari tengah-tengah Alkitab pasal 34 ayat 14. Ya, Mazmur 34 ayat 13-14, demikian bunyinya. Jagalah lidah, pasal 34 ayat 13 sampai 14. Ini dulu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 14. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, ini ayat 15 ya, ayat 14 tadi. Ini ya. Oke, kembali ke 13, coba diulang 13 tadi. Di atasnya. Nah, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita melihat bagaimana dalam Mazmur ini, kita melihat bagaimana Raja Daud pun memang memberikan sebuah nasihat, dia mengerti menjaga lidah itu memang tidak mudah. Lidah ini bisa membuat orang stres, tapi lidah ini juga bisa menjadi berkat, memberikan kekuatan. Nah, oleh sebab itu di dalam Matius pasal 15 itu dikatakan, kalau kita ambil intinya di sini, pahami bahwa, coba dilihat dalam Injil Matius sekalian, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ayat 18 sampai 19. Intinya begini, pahami bahwa apa yang diucapkan oleh mulut, lidah kita ini, berasal dari dalam hati. Oleh sebab itu, untuk dapat menjaga mulut kita, hati kita harus selalu dibaharui dan disucikan atau dikuduskan. Ini kan juga menjadi sebuah antitesis bagi orang bilang begini, iya cuma dari mulut doang kok. Maksudnya, iya di mulut doang, hatinya mah kagak. Ini Matius pasal 15 bilang apa? Justru yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Ada cuma ya ada mulutnya doang kali dia benci malu, padahal hatinya kagak. Enggak juga. Karena yang berasal dari hati ini keluar kemana? Ke mulut begitu. Apalagi kalau dia penuh dengan emosi begitu. Ini yang perlu menjadi warning, atau kita harus hati-hati terhadap mulut kita, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya dinasihati oleh pesan Tuhan, kita itu harus menjaga mulut kita dan dikuduskan. Siapa yang menguduskan? Enggak lain, bukan hanya Roh Kudus. Kesimpulannya, andalkan Roh Kudus ketika kita akan berkata-kata atau akan bertutur kata kepada siapapun. Parahnya lagi Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang ada orang yang doanya marah-marah ya. Lucu gitu loh, kadang-kadang ya, lucu juga, prihatin juga gitu. Aduh, Tuhan, saya sebel mau itu orang, Tuhan, coba deh Tuhan, itu gajinya enggak usah dinaik-naikin. Aduh, apa hubungannya gitu loh. Kan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kata siapa? Ini kata Tuhan, pesannya kepada kita. Kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan.
kampret lu misalnya gitu kan. Kira-kira jawaban kita, lah kalau gua kampret lu apa? Kalong. Mendingan gua lah Batman gitu kan. Coba perhatikan selama ini kita kalimat-kalimat yang keluar, kata-kata yang keluar itu kira-kira memberkati orang atau menjadikan orang justru terluka. Ini yang menjadi warning bagi kita. Jagalah tutur kata kita ini. Apalagi dikatakan kalau dalam surat Yakobus itu tutur kata kita, mulut kita untuk bisa menyelamatkan kita. Betul ya? Mulut kita ini bisa menyelamatkan kita. Coba kita mulut kita mengeluarkan kata-kata yang kotor jahat, orang itu bisa membunuh kita. Iya dong, kita bisa dibunuh sama dia. Gara-gara rebutan parkir cuma 5.000 perak dengan kata-kata yang akhirnya dibunuh. Bisa terjadi. Hari ini kita mengeluarkan kata-kata melukai. Oke, hari ini, minggu ini belum kejadian. Tapi bulan depan ketika itu orang dendam, dia cari kesempatan celah untuk melukai, membunuh kita, bisa terjadi. Kita nggak ngeh. Tiba-tiba di jalan, bukannya dia bisa pakai, zaman sekarang bisa pakai orang lain kan, istilahnya pembunuh bayaran gitu kan. Aduh, zaman sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, bener. Banyak orang kejadian karena apa? Saya sakit hati kalimatnya, begitu loh. Bener, nggak hanya keluarga tapi juga teman sahabat gitu loh. Itu sebabnya Bapak Ibu mari hari ini andalkan Roh Kudus sebelum kita bertutur kata. Kalau bisa kita katakan Tuhan, jadikan mulutku ini bisa memberkati, bisa menguatkan, memberikan semangat kepada siapapun. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan. Mari kita katakan sekali lagi, ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Jadikan aku indah ya Tuhan, oh jadikan aku di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan itulah ungkapan dari hati kami yang paling dalam. Ajarkan kami taat
untuk selalu mengandalkan-Mu, terutama pada saat kami akan bertutur kata kepada siapapun, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Jadikan setiap perkataan kami, mampukan setiap tutur kata kami menjadi berkat bagi orang lain, memberikan kekuatan, dan kami tidak bisa melakukannya tanpa Roh-Mu yang kudus. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kalau selama ini tutur kata kami sangat tidak berkenan kepada-Mu. Terlebih sebentar kami juga akan menikmati berkat-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Ampuni dosa kami, kuduskan kami, layakan kami, sehingga pagi ini menjadi pemulihan bagi kami, dan kami pulang mendapat kemenangan dari surga. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu hari ini. Kami berusaha mengandalkan untuk kami dapat menjaga tutur kata kami agar memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Maka juga dengan penuh ungkapan syukur kami sambut kembali berkat-Mu yang kedua ini, yaitu sakramen perjamuan kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap kembali diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus, dan saya tidak pernah bosan mengingatkan yang belum dibaptis untuk jangan mengambil dulu. Tetapi ada berita gembira, ada good news. Kita rencana tahun depan, mungkin sekitar Maret itu ya, untuk mengadakan sakramen baptisan air. Nah, bagi yang belum dibaptis nanti bisa segera mendaftar ke Bapak Ateng atau di Youth nanti sama Kakak Ica untuk mendaftar. Nah, sebelum dibaptis kalau kita mengadakan katekisasi. Katekisasi itu apa? Katekisasi itu adalah pendalaman isi Alkitab. Jadi ketika kita mendapatkan bimbingan Alkitab, kita tahu apa sih baptisan air, apa sih perjamuan kudus, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tahu apa itu kekristenan. Karena banyak orang Kristen nggak memahami apa itu kekristenan, ngaku Kristen tapi nggak tahu kekristenan gitu kan. Kenapa sih kalau mau ke gereja? Dari sononya kali gitu ya, emang disuruh. Nah, lupa. Kalau orang yang tahu pasti jawabnya apa? Kenapa kalau mau ke gereja? Karena pesan Tuhan. Kenapa sih kalau mau makan, mau tidur, ada masalah harus berdoa? Karena pesan Tuhan. Ada ayatnya ya? Ada. Nah, kita belajar di situ ya. Nah, setelah katekisasi, dibaptis, baru disidi. Disidu artinya diteguhkan di depan jemaat, mereka sudah dewasa gitu ya. Baik, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, mengundang nanti Ibu Gembala, Bapak Ateng dan Ibu Bram untuk kita sama-sama melayani. Ya, Yesus telah mati bagi kita.
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita angkat roti di atas tangan kita dengan iman. Jadikan ini sebuah kebutuhan, bukan sebuah rutinitas. Demikian pesan Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus, junjungan kita yang ilahi, itulah yang telah kuajarkan kepadamu, yaitu pada malam ketika Yesus dihianati, Yesus mengambil roti. Setelah mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkan roti bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan di kayu salib pun tutur kata-Mu sangat memberkati bagi lingkungan di kayu salib. Haleluya. Mari kembali kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan demikian pesan Tuhan. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sekali refnya saja. Jadikan aku indah. Kita masuk dalam doa. Indah ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu taat dan setia. Taat setia kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Tuhan yang selalu melindungi kami,
Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana sampai saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan warta gereja, seperti yang selalu kita lakukan, setiap minggu pertama kita diberi kesempatan memberikan korban datang. Ya, kita akan nyanyi pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban ini. Hatiku bagai takkan pernah ku bawa selain yang di hadapan terimalah korban syukurku ini. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk ketulusan saudara dalam memberi. Nah, hari ini kembali kita akan juga setiap minggu pertama mendoakan bagi yang berulang tahun. Itu sebabnya siapapun yang hadir hari ini berulang tahun bulan Oktober, saya undang untuk maju ke depan. Kita akan doa bersama-sama ya. Pak Teng tidak pulang kan, Bapak kan bulan Oktober. Nggak usah nunggu, nggak apa-apa Pak, ke depan dulu. Siapapun yang Oktober ya. Biasanya Pak Teng mendoakan, kan didoakan Pak Teng. Ya, Bu Bondel, mari ya. Ada lagi yang bulan Oktober? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada yang ada lebih, mungkin nggak hadir ya. Ada lagi dari youth mungkin, anak remaja ada yang bulan Oktober? Oh iya. Roy, bulan apa Roy? Oh, nggak ada ya? Yang atas? Nggak ada ya? Nggak ada apa ada? Oh nggak ada, begini soalnya. Ya baik. Tentu sebagai saudara kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kanan kita kepada mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hari ini rekan-rekan kami telah Engkau tambahkan 1 tahun kembali usianya. Sebabnya kami mendukung mereka di dalam doa pada pagi hari ini. Inilah doa yang kami sampaikan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lindungi mereka, berikan senantiasa kekuatan yang baru, kesehatan yang prima, selalu ada dalam perlindungan-Mu. Berkati setiap usaha, pekerjaannya, apapun yang mereka kerjakan, selalu berhasil karena mengandalkan-Mu. Tuhan, inilah doa kami untuk mereka.
Kami percaya berkat-Mu sudah turun pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat ulang tahun yang bulan Oktober. Silakan duduk. Nanti setelah pulang jangan lupa ada bingkisan dari gereja ya. Seperti yang selalu kita berikan, ada bingkisan, nanti setelah pulang bisa diterima di depan. Baik. Kita akan melihat dulu warta gereja kita, bisa ditampilkan. Nanti saya berharap mungkin kalau ini kan sistem jadul ya, nggak ada suara, nanti pakai suara mungkin nanti ditampilkan kayak ada gereja lain gitu ya, tiba-tiba ada Jonathan, Njo, shalom Bapak Ibu Ngkong, ma gitu, selamat hari Minggu, jangan lupa ya, gitu ya. Kalau sekarang masih sistem cari caplin gitu ya, belum ada ini yang nggak ada suaranya. Baik, ini yang bertugas pada minggu yang akan datang tanggal 9 Oktober. Oke, next. Pertama, selamat datang bagi jemaat yang pertama kali hadir pagi ini. Ada yang pertama kali hadir? Semua jemaat yang setia semua Kong ya. Yang kedua, dukung dalam doa dan dana untuk rencana Natal tanggal 25 Desember. Jadi setelah ini nanti ada briefing orang-orang yang telah dihubungi, nanti setelah ibadah jangan pulang ya, kita ada briefing sebentar. Sabtu depan kita akan mengadakan pertemuan gitu ya, nanti akan diinfokan Sabtu depan sekitar jam 6 atau setengah 7, nanti di grup akan diinfokan. Itu sebabnya mulai bulan ini nanti dukung dalam doa dan dana. Nah, dalam dana ini, dalam doa bisa tiap hari, nah dalam dana Bapak Ibu bisa mendukung lewat, pertama tentu lewat amplop ya. Nanti setiap minggu kedua Bapak Ibu bisa ambil amplop atau nanti akan dibagikan amplop. Dengan catatan setelah ambil atau dibagikan amplop, nanti amplop itu diisi gitu ya, apa doa atau apa atau cek gitu, tapi jangan cek mundur saudara ya. jangan cek mundur ini. Nah, nanti baru disampaikan kepada panitia. Itu Bapak Ibu ya. Kita lagi konsep nanti apakah nanti dimasukkan ke kotak ini atau bagaimana teknisnya. Next berikutnya. Terima kasih untuk jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan dan juga yang setia memberikan untuk pembangunan gereja atau korban tantangan. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Next. Yang keempat, jemaat diundang malam penghiburan keluarga Bapak Adiharja hari Sabtu ini tanggal 8 Oktober pukul 15 atau jam 3 sore. Bapak Ibu, bahwa kita tahu Bapak Hadi sudah di surga, mengimani dan mengamini pesan Tuhan ya. Hari ini juga engkau bersama. Jadi ada ibadah penghiburan di rumah keluarga Ibu Lena hari Sabtu ini jam 3 sore. Seluruh jemaat diundang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, setelah diamati sesuai dengan tata tertib gereja kita GB Rawajaya bahwa setiap jemaat yang pertama kali baru hadir kemudian mengikuti dengan setia, nah 6 bulan aktif, minimal 6 bulan ya, atau 6 bulan lebih gitu ya, 5 bulan aja belum boleh, 6 bulan lebih, minimal 6 bulan, maka jemaat itu ditanya dulu apakah mau jadi anggota atau hanya simpatisan saja. Itu sebabnya yang pertama Saudara Willy sudah dipanggil kemarin karena sudah 6 bulan lebih, kemudian ditanya apakah akan menjadi anggota gereja di tempat ini, kemudian menyatakan katanya siap menjadi anggota Rawajaya. Itu sebabnya hari ini dengan resmi pada tanggal 2 Oktober Saudara William Konrad Rasubun menjadi salah satu anggota keluarga besar GBI Rawajaya. Itu sebabnya untuk lebih kita mengenal, saya mengundang Saudara William Konrad Rasubun untuk
maju ke depan dulu. Nah. Ya, bisa madep ke di sini saja. Ya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Selamat datang Saudara William menjadi anggota Choir Besar GBI Rawajaya. Tuhan memberkati, silakan duduk Saudara William. Ya. Kemudian juga sedang kita amati ada 2 orang lagi yang mungkin beberapa bulan ke depan akan menjadi anggota kita, tapi kita akan tanya dulu, tentunya kita akan tanya dulu gitu kan, karena kalau menjadi anggota ini kan dia harus tahu persyaratannya apa, hak kewajibannya apa, sehingga dia mengerti. Seperti baptisan kan katekisasi dulu, proses pembelajaran itu jadi supaya dari dia tahu gitu ya. Itu sebabnya nanti kita akan tanya. Nah ini yang menjadi warta gereja pada hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun yang berulang tahun bulan ini, Tuhan berkati, nanti ada bingkisan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti. Dahsyat luar biasa kasih dan kuasa-Mu, tunggu tidak pernah berubah, tetap beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Sekali lagi terima kasih untuk pesan-Mu supaya kami bisa menjaga lidah kami, sehingga lidah kami tutur kata kami yang keluar sangat memberkati, memberikan kekuatan, memberikan senantiasa semangat untuk setiap orang yang mendengarnya. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini, baik para singers dan WL, seluruh tim musik, petugas perjamuan kudus, tim penyambut tamu, petugas multimedia. Mari Tuhan memberkati. Kemudian juga seluruh petugas tamborin, petugas kolektan, petugas tim penyambut tamu, seluruh yang telah melayani hari ini, kami dukung mereka di dalam doa. Seluruh tim musik yang telah melayani, kami dukung mereka. Nah inilah doa yang kami panjatkan dengan iman untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati dan mengurapi dalam setiap pelayanan mereka, memberkati hidup mereka dan rumah tangga mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil dalam Engkau. Kami juga berdoa pada pagi ini untuk Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dan terbaring di rumah mereka masing-masing. Kami mengasihi mereka, dan inilah doa yang kami panjatkan untuk mereka dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru Engkau limpahkan, memberkati hidupnya dan meneguhkan iman dalam usia lanjut, semakin setia iring Engkau. Pagi ini juga kami terus dukung doa untuk anak-anak cucu kami. Tuhan kirim selalu malaikat dari surga menjaga dan melindungi, sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, hormat kepada orang tuanya, dan anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Natal kami tanggal 25 Desember. Panitia yang sudah terbentuk, yang sementara ada briefing. Tuhan juga berikan kepada kami semua kesehatian untuk memuliakan nama-Mu dalam Natal ini. Terima kasih Tuhan juga untuk Natal sekolah minggu.
Tuhan campur tangan, baik untuk dananya, cuacanya, keseluruhan kepanitiaannya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini teringat kami untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami tidak tahu masalah apa mereka yang sedang alami. Yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya dengan iman kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, sehingga pagi ini mereka mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Yang punya problem berat Tuhan berikan kemenangan. Yang pensiun dan lansia Tuhan tetap berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Setia mengembalikan persepuluhan. Yang setia memberikan korban tantangan. Hamba berdoa untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah dan selalu mencukupkan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Itu sebabnya ibadah pagi hari ini kami tutup dengan penuh rasa syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita, menerima berkat khusus dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika kau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil. Beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.